Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra Stepu dari PGMI 3 semester 3 Stamba 2023 dengan NIM 0306232084. Salam kemanusiaan. Izinkan saya mengajak kita semua untuk mendiskusikan tentang tanda kecakapan dalam PMR. Latar belakang kecakapan PMR adalah yang pertama, kemampuan yang dimiliki oleh anggota dan unit PMR untuk menguasai materi pelatihan dan menerapkan tribakti PMR. Yang kedua, ujian kecakapan PMR adalah bentuk pengakuan yang dilaksanakan melalui proses penilaian terhadap penguasaan materi pelatihan PMR dan penerapan tribakti PMR. Dan yang ketiga, tanda kecakapan PMR adalah bentuk penghargaan formal dari PMI cabang yang diberikan kepada anggota dan unit PMR yang lulus ujian kecakapan PMR yang terdiri dari yang pertama, tanda kecakapan materi pelatihan yaitu gerakan, kepemimpinan, pertolongan pertama, kebersihan, dan kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana, dan donor darah. Yang kedua, tanda kecakapan tribakti yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya, dan berbakti di masyarakat, dan mempererat persahabatan nasional dan internasional. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan materi pelatihan serta penerapan tribakti PMR. Yang kedua, memberikan bentuk pengakuan dan penghargaan formal atas kemampuan yang dimiliki oleh anggota dan unit PMR. Dan yang ketiga, sebagai salah satu syarat mengikuti kegiatan di tingkat cabang, daerah, nasional, dan internasional. Yang keempat, memberikan motivasi bagi anggota dan kelompok PMR untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman materi dan penerapan tribakti. Yang kelima, sebagai rekomendasi dalam pembinaan dan pengembangan PMR. Pihak yang terlibat dalam kecakapan PMR yang pertama, peserta adalah anggota PMR yang telah memenuhi syarat dan mendapat rekomendasi dari pembina PMR masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan PMI cabang, bidang PMR, dan relawan selanjutnya disebut PMI cabang berkoordinasi dengan pembina PMR. Dan yang ketiga, penilai adalah staf relawan PMI berkompetensi pelatih, fasilitator, atau pembina PMR dan dapat juga melibatkan instalasi. Syarat mengikuti ujian kecakapan PMR yang pertama, telah dilantik sebagai anggota PMR dan direkomendasikan oleh pembina unit PMR. Yang kedua, untuk ujian kecakapan materi PMR, anggota PMR telah menyelesaikan satu materi pelatihan sesuai kurikulum. Contoh, apabila anggota PMR ingin mengikuti ujian kecakapan materi kepemimpinan, maka ia harus menyelesaikan pelatihan kepemimpinan sesuai kurikulum dibuktikan dengan daftar hadir. Yang ketiga, untuk ujian kecakapan tribakti, anggota PMR telah melaksanakan tahapan kegiatan tribakti. Pemberian tanda kecakapan oleh PMI cabang dilaksanakan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian kecakapan atau pada saat momentum hari-hari besar kepalang merahan seperti Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ulang tahun PMI, Jumbara, Hari Remaja, Hari Relawan. Instalasi terkait tanda kecakapan materi diberikan setiap individu anggota PMR. Sedangkan tanda kecakapan tribakti untuk setiap individu anggota PMR dan unit PMR tersebut. Tanda kecakapan PMR berupa PIN dan sertifikat yang disesuaikan dengan tingkatan mula, madya, dan wira untuk setiap materi dan tribakti. Tanda kecakapan berbentuk PIN. Yang pertama, PIN tanda kecakapan PMR terdiri dari 10 jenis, yaitu 7 PIN materi pelatihan dan 3 PIN tribakti. Yang B, PIN terbentuk lingkaran dengan warna besar hijau, biru, atau kuning sesuai tingkatan PMR dengan gambar yang mewakili masing-masing materi yang ada. Dan yang kedua, tanda kecakapan berupa sertifikat. Sertifikat terdiri dari 10 jenis, 7 jenis materi, dan 3 jenis tribakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.